Oke, kita ketemu lagi di materi-materi tentang memilih metode analisis data secara praktis pada penelitian kuantitatif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara praktis memilih metode analisis untuk penelitian kuantitatif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam menyusun sebuah skripsi itu sangat penting adanya metode analisis yang akan digunakan untuk menjawab sebuah hipotesis. Nah, untuk disclaimer video ini tidak menjelaskan tentang bagaimana step by step cara melakukan sebuah analisis data, dan tentang itu nanti akan kita bahas di video-video yang lain. Oke, untuk bahasan yang pertama, kita bahas tentang skala pengukuran data. Nah, apa sih skala pengukuran data itu? Nah, secara definisi, skala pengukuran data itu adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Nah, contoh sederhana misalkan dalam mengukur sebuah panjang sebuah benda, nah maka kita perlu panjang dan pendeknya interval tersebut. Misalkan kalau kita menggunakan satuan cm, nah kemudian ada juga satuannya itu adalah inci. Nah, dia memiliki interval yang berbeda. Nah, makanya oleh karena itu diperlukan sebuah kesepakatan. Jadi skala pengukuran itu merupakan sebuah kesepakatan. Oleh karena itu ada yang standar internasional, SNI, atau standar yang lainnya. Nah, dalam skala pengukuran data ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Fungsi dari skala nominal di sini adalah untuk mengelompokkan data. Nah, jadi sebagai contoh misalkan seperti yang ada di gambar, nah itu adalah kode atau simbol dari laki-laki dan perempuan. Nah, jadi hanya data yang digunakan itu hanya untuk mengelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain misalkan mengelompokkan responden atau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan daerah asal. Misalkan ada daerah Malang, ada daerah Kabupaten Malang, dan ada daerah luar Malang. Nah, itu adalah untuk mengelompokkan saja. Skala pengukuran yang kedua itu ada skala ordinal. Nah, skala ordinal merupakan untuk pengelompokan dan memiliki peringkat. Jadi ada peringkat atau
ada apa namanya, ada tingkatan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Contoh paling sederhana adalah misalkan kalian memiliki nilai, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah misalkan di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan misalkan untuk sebuah penyakit kanker yang kita ketahui bersama ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan seterusnya. Semakin tinggi stadiumnya menunjukkan bahwa tingkat penyakit tersebut itu semakin parah. Ya, itu adalah skala ukur ordinal. Nah, kemudian untuk skala berikutnya, ini ada skala interval. Nah, skala interval ini merupakan data yang berdasarkan hasil pengukuran, namun tidak memiliki angka nol yang absolut. Apa sih nol absolut itu? Nol absolut itu merupakan titik awal sebuah nol absolut itu merupakan adanya titik awal di situ, titik awal, atau gampangnya, sederhananya, jika variabel tersebut bernilai 0, maka objek tersebut itu tidak ada, itu adalah nol absolut. Nah, sebagai contoh sederhana misalkan seperti ini, kalau seandainya misalkan sebuah benda dengan berat 0 gram gitu ya, 0 atau 0 mikrogram, jadi dia semakin kecil, semakin mendekati ke 0, maka benda tersebut semakin tidak kelihatan. Bahkan kalau seandainya beratnya 0,0000 itu sudah mikroskopis. Kalau seandainya dia bernilai 0 bulat gitu ya, 0 bulat bukan 0,0 sekian, tapi 0 bulat, maka benda tersebut tidak ada. Skala interval tidak seperti itu. Sebagai contoh seperti yang saya gambarkan di situ adalah suhu. Nah, suhu itu ada 0 derajat Celcius, wujudnya ada, gitu ya. Apa? Ya, wujudnya itu S, gitu ya, 0 derajat Celcius. Berikutnya juga contohnya adalah waktu atau jam. Jadi jam ya, jam itu jam 00, bukan berarti tidak ada jam, ya, tetapi ada jam, yaitu jam ke 00. Nah, itulah artinya variabel dengan skala pengukuran interval itu tidak memiliki 0 yang absolut, ya. Nah, berikutnya adalah skala rasio. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu berat. Nah, berat 0 absolut, ya, jadi memiliki nol yang absolut, itu skala rasio, dan dapat dirasiokan. Apa sih dirasiokan itu? Nah, dirasiokan itu adalah bisa dibandingkan, ada pembanding. Nah, misalkan contohnya seperti yang ada di layar. Nah, itu untuk mengukur panjang, ya kan. Nah, panjang, ada panjang 20 cm, kemudian ada panjang 40 cm. Yang panjangnya 40 cm ini memiliki panjang 2 kali lipat dari yang 2 cm. Ya, itu rasio ya. Jadi bisa dirasiokan, bisa diperbandingkan. Nah, beda halnya kalau yang skala interval, dia bukan rasio karena tidak bisa dirasiokan. Contoh misalkan yang nilai ujian tadi. Nilai ujian tadi itu ada yang nilainya 20, ada mahasiswa yang nilainya 40. Nah, ujian itu kan mengukur pengetahuan mahasiswa. Nah, bukan berarti pengetahuan mahasiswa yang nilainya 40 itu 2 kali lipat daripada pengetahuan yang nilainya 20, gitu kan. Nah, itulah skala interval dan rasio. Nah, dari keempat skala ukur tersebut, ada yang menyebutkan bahwa skala nominal dan ordinal itu merupakan data kategorik, ya, merupakan data kategorik. Jadi dia berupa kategori atau berupa kelompok. Jadi yang membedakan antara nominal dan ordinal itu hanya ada peringkat atau tidak. Kalau yang nominal tidak ada peringkat, kalau ordinal ada peringkat. Kemudian untuk yang interval dan rasio, nah ini merupakan data numerik, ya. Jadi dia bisa dioperasikan matematik, bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, beda halnya yang kategorik. Nah, kalau yang kategorik ini tidak bisa dioperasikan matematik, jadi tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangi. Contoh misalkan untuk jenis kelamin misalkan. Nah, misalkan saya kode atau saya berikan coding untuk laki-laki bernilai 1, perempuan bernilai 2, gitu ya. Nah, kemudian saya hitung tuh, saya di dalam kelas ini gitu, saya cari rata-ratanya, misalkan saya cari rata-ratanya ketemu 1,4.
ya. Nah, artinya apa 1,4 itu? Apakah dalam kelas ini rata-rata adalah laki-laki agak ke perempuan atau perempuan agak ke laki-lakian? Nah, tidak bisa seperti itu, oke ya. Nah, jadi tidak bisa dihitung secara matematis meskipun bisa diangkakan, tetapi tidak bisa dijumlahkan, dikurangi, ditambah, dibagi, ya. Nah, beda halnya kalau yang numerik. Kalau yang numerik bisa dioperasikan matematik. Oke? Nah, sekian untuk materi tentang skala pengukuran data. Nah, kita lanjut nanti untuk materi selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.